sembah Tuhan, katakan. Tinggikan dirimu, Amin. mengatasi Biar nama Tuhan ditinggikan. kebesaran-Mu Tuhan. Biar kebesaran Tuhan dinyatakan di tempat ini. Mengatasi bumi. Amin. Tinggikan Ini kami ya Tuhan. dirimu, Segenap hati kami meninggikan Engkau. mengatasi kemuliaan Tuhan. Mengatasi
lagi cintamu Tuhan, tiada berkesudahan. Kasih-Mu mengalir Bapa, mengalir, memulihkan hati kami. Ya Roh Kudus bekerja jamah setiap hati. Sembah mulia nama-Mu, agung ajaib. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga bagi hidup kami. Kasih-Mu mengalir, jemaat Tuhan terjadi tempat ini, membangkitkan setiap iman kami, melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Bahkan dalam segala kehidupan kami, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami pandang kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami pandang karya-Mu dalam hidup kami. Bahkan Kau membuat kami sampai terkagum-kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. ajaib dan mulia,
pergumulan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Karyamu, perbuatanmu membuat kami terpesona pagi hari ini. Karena semua yang Kau buat baik dalam hidup kami. Terima kasih, mau lebih lagi bersuka cita pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita datang dengan hati yang penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Tos kiri kanan saudara katakan, mari bersukacita. Haleluya. Dan saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap masalah pergumulan kita menanggalkannya. Amin. Karena Yesus lebih besar daripada masalah saudara. Katakan amin. Haleluya. bersama roh Tuhan aku pasti menang. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Setiap kita menaikkan pujian penyembahan kita pagi hari ini Bapak Ibu, bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi itu adalah kata-kata profetik, itu adalah kata-kata iman, itu adalah kata-kata yang menguatkan. Kalau saudara bilang bersama rohmu aku pasti menang, imani itu Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam segala perkara yang kita tidak mampu, bersama dengan Tuhan kita pasti menang, amin. Siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Kami rindu Engkau dan perkataan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, mengasihi. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dalam lagi Kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih, rahmat dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Limpah sukacita di hati kami.
kasih-Mu, sebagaimana kehendak-Mu. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang ajaib tiada terpikirkan, tiada terselami dengan akal, menyempurnakan. Karena itu kami butuh firman selalu. Amin. Untuk menguatkan, mengajar kepada kami, menyatakan kesalahan, bawa kami kepada kebenaran. Haleluya. Karena itu kami minta kepada-Mu ya Roh Kudus, mari berkati kami semua yang akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami mengerti. Dan yang terutama lebih dari semuanya, kami dengar, kami mengerti, dan Engkau sanggupkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku. Karena setiap orang yang mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan adalah bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, sekaligus bukti bahwa kami mengenal Tuhan. Karena itu sekali lagi, urapi kami semua, biar kami mengerti, dan beri kepada kami antusias, roh yang menyala-nyala untuk kebenaran firman, hati yang rindu, haus dan lapar, supaya kami boleh terberkati. Tetapi bukan semuanya bicara tentang berkat, tapi sekali lagi ini bicara tentang mencintai Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan beri kepada kami, perkenanan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, ungkapan syukur yang mengalir dari hati kami, berkenan di hadapan, bukan karena kesempurnaan dari pujian itu, suara kami, tetapi semua semata-mata karena kasih karunia. Terima kasih, siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuan terutamanya adalah supaya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Siap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, ada sukacita. Amin, amin. Ya, kita bersukacita karena Tuhan. Ya, kata karena itu selalu harus digarisbawahi, dikasih tebal. Penyebab. Begitu toh? Apa itu bahasa kerennya itu? Causa prima, begitu ya? Iya. Penyebab dari segala penyebab, yaitu Tuhan. Tapi Bapak Ibu bilang berarti yang kesalahan-kesalahan dosa tidak termasuk dalam. Begitu. Oke. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita sudah sampai di bulan Juni saat ini, di minggu terakhir. Dan Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia menetapkan tema renungan firman Tuhan dalam minggu ini, keluarga yang diberkati dan keluarga yang menjadi berkat. Memang sepanjang bulan ini sesuai dengan kalender bicara tentang keluarga. Dan bicara tentang keluarga sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, kita tidak hanya berbicara tentang keluarga dalam artian rumah tangga, tetapi bicara juga dalam artian gereja Tuhan. Keluarga jemaat sebagaimana saat ini. Dan bukan hanya keluarga jemaat gereja Betel Indonesia Rumah Doa, tapi juga bicara tentang keluarga gereja di Bau-Bau. Gereja di Indonesia, gereja di seluruh muka bumi.
Itulah yang kita ikrarkan setiap perjamuan kudus. Begitu. Bukan hanya kita menyatu dengan tubuh darah Kristus, tetapi ada pengakuan. Begitu, ada pengakuan bahwa kita satu. Soal berbeda-beda yang lainnya itu soal hal yang lain. Memang perbedaan tidak bisa dipungkiri. Tetapi ada hal yang tidak boleh berbeda begitu. Itu yang namanya inti iman, core belief. Seperti Tritunggal. Tidak boleh Dwitunggal. Lalu kalau begitu 4 tunggal tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau tiga tunggal bisa, 4 tunggal tidak bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena Alkitab bilang begitu. Itu lagi, Alkitab adalah firman Allah. Begitu, berurut-urutan itu. Inti iman begitu. Firman Allah, Alkitab adalah. Ya. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu merenungkan materi ini, saya baru lihat judulnya saja saya sudah sedikit gentar begitu. Kalau judul ini kita bagi dalam 2 premis ya, pernyataan. Pernyataan pertama, keluarga yang diberkati tidak ada masalah bagi saya. Saudara boleh bilang saya tidak diberkati Tuhan keluarga saya, tetapi itu penilaian saudara. Tidak ada yang bisa bantah bahwa saya keluarga diberkati. Bahkan saudara bilang sekalipun. Kenapa saya katakan begini? Karena begini Bapak Ibu, saya mau ceritakan. Ya ini miris. Suatu kali ada doa berkat dari seorang pendeta yang menumpangkan tangan. Diutuskan orang itu kata-kata purba itu Bapak Ibu. Kembalilah dalam hidupmu, arahkan hati dan pikirmu, begitu kan? Itu pengutusan itu, lalu diberkati. Lalu ada jemaat Tuhan yang tidak ngangkat tangan. Bukan berarti Bapak Ibu kalau tidak ngangkat tangan sama dengan orang India, tidak, beda. Itu masalah sikap. Yada dan toda dan yada, saya tidak tahu yang mana lagi itu dia punya. Yada begini kah atau toda yang begini saya. Sukron, terima kasih dan ada ya, itu sikap, itu ekspresi. Tapi maksudnya begini, orang ini bilang begini, kenapa dia tidak pernah mengangkat tangan ketika pendetanya, hamba Tuhan itu menumpangkan berkat. Karena bagi dia, mana mungkin katanya saya diberkati olehnya, sementara hidupnya tidak terberkati. Oh dengar itu miris sio mamai. Sedih sampai sekarang kalau ceritakan ini Bapak Ibu. Bagaimana bisa ada jemaat yang berpikir seperti itu? Berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Kita yang cari begitu. Sampai sekarang kalau saya cerita ini selalu saya sedih. Kenapa ada sampai jemaat yang berpikir seperti itu? Bahwa dia tidak bisa mengangkat tangan untuk diberkati oleh pendeta yang hidupnya tidak diberkati. Oh itu salah sekali. Saya mau bilang itu bodoh. Kenapa Pak Gem awal-awal sudah mengamuk-mengamuk begini pagi-pagi? Tidak, maksudnya begini. Ini salah satu bukti bahwa kita tidak membaca firman, kita tidak mengerti. Berkat itu bukan hanya masalah apa yang bisa dirasa, didengar telinga, dilihat mata dan dipegang-pegang. Kamu boleh punya semua itu. Tapi kalau asam urat naik, stroke, mulut bengkok, kamu bikin apa juga Kak? Begitu tuh? Begitu. Makanya barakat itu, barokah itu kemudian menjadi eulogia dalam bahasa, dalam perjanjian baru. Karena itu menjadi luas. Bukan hanya banyak kambingnya, bukan hanya banyak sapinya, luas ladangnya. Banyak anaknya, istrinya hanya satu. Nah, begitu maksudnya. Itu berkat, berkat, barokah atau apalah. Barakati dalam bahasa kita orang Wolio di sini. Dalam konteks perjanjian lama. Semua materi. Hujan awal, hujan akhir. Maju perang, menang. Tidak sakit. Diberkatilah adonanmu, bakul dan seterusnya. Semua materi. Ya itu kita butuh. Tetapi di perjanjian baru. Berkat itu bukan hanya yang itu. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu doa berkat dinyatakan. Mari. Sekalipun mungkin Bapak Ibu tidak mengekspresikan dengan ngangkat tangan. Tapi iman. Amin. Kita mengimani. Dan kita mengaminkannya. Maka hidup saudara dan saya akan aman.
Iya tuh. Sores begitu, Soros. Sores, iya. Sores bahasa Ibrani, Soros orang bahasa Arab. Alif min nun, AMN. Nah, saudara mengimani, saya mengimani. Itu percaya. Saya mengaminkannya. Saya bertindak sesuai dengan hal itu. Maka hidup saya akan aman. Ingat-ingat itu. Imani, aminkan, saudara dan saya akan aman. Amin. Selesai khotbah. Belum. Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan menjanjikan rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan tentang hari depan penuh pengharapan. Amin. Wah, asik, amin. Lalu hamba Tuhan Pak Yakub bilang begini, itu asik kalau hidup aman-aman saja. Tapi bagaimana kalau kemudian kenyataannya kita sedang ada dalam tekanan? Ayat itu bicara kan dari awal memang tekanan toh. Tuhan berfirman kepada Yesaya, hambaku Yesaya, tuliskan kepada umatku yang ada di Babel, yang mereka telah diangkut dan kehilangan identitas. Segala kebanggaan mereka sebagai umat pilihan Tuhan dicabut dari negeri yang kujanjikan. Tidak ada di Alkitab begitu. Saya hanya tambah ta'anukan saja yang menggambarkannya begitu. Mereka yang hidupnya terpuruk. Kebanggaan mereka ketika bait Allah menjadi pusat penyembahan. Sekarang mereka diangkut ke Babel. Identitas sebagai bangsa pilihan Tuhan dicabut daripada mereka. Kebanggaan sebagai umat dalam bidang kerohanian diangkut daripada mereka. Tuliskan ini kepada mereka. Apa yang disuruh tulis? Orang-orang Israel yang mau menikah kok. Orang tua yang punya anak carikan jodoh. Anak-anak perempuan. Yang punya anak-anak perempuan carikan jodoh anak laki-laki. Berusaha kok. Usahakan kebun, beternak kok, buka toko. Usahakan kesejahteraan di kota di mana aku tempatkan kamu. Jangan tinggal terpuruk dalam kesedihan. Dan ingat perkara-perkara rohani. Hati-hati nabi-nabi penyesat. Segala orang-orang petenung sihir ramal. Dengan berbagai jenisnya. Ramal kartu, ramal tarot dan segalanya. Itu saya tambahin saja begitu. Jadi Tuhan bilang begini. Oke, kenyataannya sekarang kalian menjadi bangsa yang dibuang. Tapi jangan lupa hidup normal. Hidup. Dan genap 70 tahun ingat. Aku akan mengembalikan kalian. Nah begitu. Jadi mereka ini sedang ada dalam kondisi memang tidak baik-baik saja. Makanya kalau kita baca kesedihan mereka diungkapkan dalam nyanyian ratapan itu. Bagaimana bisa kita disuruh nyanyikan lagu lele. Sementara kita sedang ada dalam kondisi ini. Saya tambahin lagi tadi judul lagunya itu. Begitu. Baca di ratapan nyanyian tentang apa itu? Saya lupa nama lagunya itu, ada punya ayat saya lupa. Kemudian setelah fakta-fakta dibeberkan bahwa nanti 70 tahun pulang baru dibilang. Karena saya tahu rancangan yang ada padaku tentang kalian. Dan ingat-ingat ini bukan rancangan celaka, ini rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga kemudian hamba Tuhan Pak Yakub minggu lalu tanya, jadi kalau kita ini kemudian bergumul sampai sekarang, lalu mengalami tekanan, dihimpit sedemikian. Tapi ingat hamba Tuhan Petrus bilang, jangan ada yang menderita karena dosa. Dan sekiranya kamu menderita karena kebenaran itu adalah bagian dari kasih karuniamu, ingat-ingat supaya kamu tidak berdosa. Amin? Itu tujuannya. Iya toh. Dipukul supaya pulang. Jangan sampai Tuhan bilang begini, mau dipukul di mana lagi kayak ini? Mau dicubit di mana lagi? Telinga sudah, pantat sudah. Bapak Ibu pernah baca ayat itu? Semua sudah benjol-benjol. Semua sudah lebam-lebam. Bisanya tidak ada pulang-pulangnya. Itu tuh. Nanti Bapak Ibu pulang, baca. Cari di Google. Di mana ayatnya tentang Tuhan pukul biru-biru sampai tidak ada yang mau diurut di mana? Google akan jawab itu. Begitu. Itu. Kenapa saya mau ulang ini?
Karena sepanjang minggu ini saya alami itu. Bukan alami bahagianya, alami tekanannya. Iya. Maka tadi itu enak itu. Apa itu? Tuhan apa? Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi bumi. Betul, tidak ada masalah dengan itu Tuhan. Karena engkau melek haolam, master of universe. Begitu Pak kira-kira bunyinya. Melek itu malik, raja, haolam, alam. Begitu kan? Raja atas alam. Tidak ada masalah dengan lagu itu. Tapi kemudian saya bilang, nyanyi sendiri tadi sebenarnya. Tundukkan kesombongan ini Tuhan. Tundukkan keras-keras hati ini Tuhan. Iya. Jadi waktu nyanyi itu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Saya membatin, tidak ada persoalan dengan hal itu Tuhan. Yang saya minta tundukkan ini sombong ini. Keras hati pokoknya, pemberontakan, kemunafikan, poles-poles dan seterusnya. Iya betul. Lalu aku merasakan pelukan. Hihi, asik. Merasakan pelukan. Itu, selesai khotbah. Itu bagi berkat. Memang Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Makanya minggu lalu saya bilang puncak. Ya, puncak solidernya Allah atas kita manusia adalah ketika dia datang. Mengambil rupa manusia. Amin. Dia sertai saudara. Sesudah itu lalu saya nyanyi tadi itu. Yang penyembahan sampai engkau teman. Lalu siapa yang bilang tadi saya lupa, saya dengar sedikit langsung saya bilang itu sudah. Hampir saya teriak. Itu sudah. Maksudnya seperti itu gitu. Oke, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu tadi saya katakan kalau ini kita bagi dua, keluarga yang diberkati saya. Tidak ada soal dengan keluarga yang diberkati. Saya percaya juga Bapak Ibu semua tuh. Amin. Amin. Apakah Bapak Ibu memungkiri bahwa saudara adalah keluarga yang diberkati? Tidak tuh. Kita keluarga yang diberkati, amin. Yang menjadi beratnya di sini, keluarga yang menjadi berkat. Karena menjadi berkat itu dinilai orang luar. Dinilai, kita boleh mengaku bahwa saya sudah menjadi berkat, belum tentu kalau orang menilai. Begitu. Iya tidak? Makanya tadi saya bilang ini berat. Tapi apa yang berat itu tidak mustahil untuk dipikul toh. Karena dia ikut memikul bersama kita. Seperti Simon dari Kirene di Libya sana. Terpaksa pikul salib bersama Yesus. Tapi mungkin ini. Karena di Passion itu kan digambarkan begitu tuh. Mungkin dalam pikulannya itu lalu terjadi peristiwa di situ. Akhirnya dari terpaksa menjadi kesukaan. Iya toh? Makanya saya suka khotbah Ibu Febe, dia bilang begini. Dulu waktu anak-anak sekolah minggu, pagi-pagi kita dipukul pantatnya kita supaya kita pergi sekolah minggu. Dipaksa, ya memang perlu juga sih. Tetapi setelah nikmati asiknya sekolah minggu, tidak usah pukul Pak, pasti saya pergi sekolah minggu. Karena sudah mengalami asiknya. Sama dengan hal-hal yang perkara rohani. Kalau sudah asik kan tidak usah dipaksa-paksa toh. Tak usah dipaksa-paksa. Lagunya siapa itu? Saya tidak tahu, lagu dangdut adalah. Kalau tidak percaya cari sendiri. Ya. Oke, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Sekalipun kemudian ini menjadi hal yang sedikit berat. Setelah membaca ini saya lihat, oh iya. Bahkan keluarga Abraham. Abraham yang menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dari Abram, bapa mulia, bapa terhormat. Kemudian diganti namanya. Itu masalah. Juga tidak lepas dari kehidupan keluarga ini. Amin. Dari itu kemudian saya berani. Oke, siap.
aku akan menyampaikan hal ini. Ya begitu. Ya toh, Abraham kan, kisah seputar rumah tangga Abraham itu kan, wah repot juga itu. Bayangkan, dia seperti tipologi, walaupun segala sesuatu sebenarnya tipologinya Kristus. Dia seperti Adam. Adam itu yang menerima perintah, jangan kau makan apa-apa ini. Jangan kau makan apa-apa. Semua boleh makan, tapi pohon ini tidak boleh. Itu perintahnya toh. Yang dapat perintah itu Bapak Ibu Adam. Hawa tidak ada di situ, belum. Baru kemudian disampaikan kepada Hawa. Sama Abraham. Yang dapat terima janji, nanti ada anakmu. Itu kan dia toh, yang terima langsung. Tapi kenapa kemudian menjadi bimbang? Ya ini fakta, ini kenyataan. Sama juga Sarah. Begitu kan? Maka kemudian akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwa sekalipun keluarga Abraham kita akan membicarakannya sebagai keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Tapi juga di dalamnya ada kelemahan-kelemahan. Amin. Apalagi dengan Sarah, dengan pola pikirnya mau bantu Tuhan. Iya toh? Pola-pola pikir begitu kan sampai sekarang masih ada dalam hidup kita toh. Mau bantu Tuhan toh. Ya Tuhan, aku sedang mengalami persoalan sekarang Tuhan. Aku datang kepadamu dengan kerendahan hati. Selesaikanlah masalahku dengan cara begini Tuhan. Engkau setir ke sana Tuhan, engkau belokkan ke sana dan luruskan ke sana. Dia yang minta pertolongan baru dia yang setir. Bagaimana Kak? Bukankah seperti itu? Sarah itu membantu Tuhan. Bukan Bram. Petrus itu di surat Petrus ini setelah keluarga dipulih toh, Petrus bilang begini, Sarah itu saking cantiknya batinnya, dia memanggil Abraham itu sebagai Tuhan. Karena itulah kalian harus berdandan seperti wanita-wanita itu. Yang berdandan dengan perhiasan dari dalam, inner beauty. Kelemah lembutan dan seterusnya. Seperti Sarah yang memanggil Abraham sebagai tuannya. Gitu. Lalu ayat seterusnya dia bilang, sehingga tanpa khotbah kalian perempuan-perempuan akan buat suamimu bertobat. Lalu suami bilang begini, asik. Asik. Yang asik-asik tunggu Mi. Firman Tuhan begini bilang, apa yang kau tabur dengan dagingmu akan kau tuai. Begitu. Jadi imbang toh. Oke. Abraham, pokoknya baca kisah-kisah keluarga kemah Abraham ini menjadi persoalan memang akhirnya deh. Iya. Tapi memang betul Tuhan itu terlalu luas untuk dijangkau. Dia pakai keluarga ini. Dan akhirnya kita juga bisa melihat benar kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Oke, kita baca ayatnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nanti materinya bagi di MK saja di WA ya. Pulang renungkan sendiri. Kita baca saja ayatnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tolong multimedia. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kepada Abram, belum ganti nama nih, kan pemanggilan pertama nih. Ya. Wahyomer Adonai. Wakala Allah atau Allah ya Allah, kalau dibaca bahasa Arab begitu ya. Iya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tahan di situ. Bapak Ibu, negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu. Mau kurang apa lagi nih? Ini tempat yang paling nyaman. Iya toh? Jakarta memang asik pergi Bapak Ibu. Tapi kalau kita orang bawa pergi Jakarta 1 minggu saja. 1 bulan nanti stres toh begitu toh. Karena biar bagaimanapun rumah itu tempat yang paling nyaman.
Iya, aman. Iya. Makanya teologi Alkitab tentang kematian, kematian itu adalah sukacita. Setiap orang akan menyanyikan, rindu rumah, aku ingin pulang. Iya. Tapi Bapak Ibu, jangan karena putus asa. Jangan karena sudah tidak ada pengharapan di dunia ini. Tidak. Karena itu suatu kali ada keluarga yang memanggil saya datang doakan mama kami. Dia bukan orang percaya. Tapi secara imannya mereka sudah dipanggilkan tua-tua untuk begitu nanti tobat begitu kalau kita di Buton ini toh didoakan. Lalu malam-malam itu saya dipanggil, Pak Pendeta, bolehkah Bapak Pendeta datang dan mendoakan mama saya? Iya, bahwa memang dia punya bapak itu dulu orang Toraja tapi sudah meninggal. Jadi pemahamannya dia jangan sampai mungkin dengan Pak Pendeta datang ini. Oke, saya datang. Saya tanyai, kita sepakat dulu. Saya dipanggil untuk mendoakan orang tua ini, menyerahkan kepada Allah yang tidak terbatas kasihnya itu. Karena kita tahu, dalam konteks pemahaman kita toh, Tuhan itu sayang semua toh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih itu tidak terbatas. Lalu saya bilang begini, tapi saya mau keluarga semua ini berdoa, minta saya berdoa bukan karena putus asa. Semua jawab. Dari tantenya termasuk. Bukan, kita sayang kasihan orang tua ini. Ini bagus ini. Mari. Maka doakanlah saya. Tapi sebelum doa kita harus menginjil dulu toh. Karena kita percaya sekalipun orang sekarat telinganya masih dengar toh. Banyak saudara saat tidak pusing. Saya percaya ibu pernah dengar bahwa kalau kita mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita percaya bahwa sudah mati dia menebus dosa, kita percaya akan diselamatkan. Saya bacakan ayat-ayat tentang keselamatan. Tidak usah, pokoknya bagian kita wartakan toh. Bicara habis itu sudah Tuhan, keluarga ini bla 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 dan seterusnya. Jam 3 subuh bunyi telepon. Terteteng, Pak Pendeta, mamaku sudah dipanggil. Terima kasih. Begitu. Saya bicara tentang kematian ini juga supaya kadang-kala juga kita tidak suka bicara kematian memang. Iya toh? Pak Sulaiman di Pulau Makassar duduk dalam keadaan terbaring. Doakan saya dan kenapa? Biar Tuhan panggil. Bagaimana Pak Sulaiman? Pak Sulaiman kalau Tuhan panggil, Pak Sulaiman tahu kemana? Saya tahu. Humbuli Sarona Isa Almasih. Dia bilang saya akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya doakan. Pulang besok dapat WA. Syukurnya juga saya taruh juga itu nomorku di dindingnya kasihan. Di telepon Pak Sulaiman berangkat. Makanya Bapak Ibu kalau sakit jangan panggil saya berdoa. Lebih baik berdoa sendiri. Iya. Kenapa saya bilang? Karena firman Tuhan bilang begini. Kita semua adalah imam. Amin? Iya betul tuh. Maka dalam satu diskusi mereka kaget begini. Saya bilang carikan ayatnya suami imam. Carikan ayatnya suami imam. Kalau suami adalah kepale, bahasa Yunaninya kepala ada. Tapi suami adalah imam tidak ada. Iya toh? Karena itu setiap orang boleh datang kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja untuk menghampiri dia. Amin? Iya, betul. Imam kepala dalam konteks fungsi sebenarnya. Tidak apa-apa juga, walaupun tidak ada ayatnya. Itu fungsi memang. Tidak boleh dibalik toh. Kepala rumah tangga. Tapi jangan bilang Pak Gem, istri-istri itu leher rumah tangga. Makanya kepala bisa. Aduh. Beberapa hari lalu saya screenshot WA statusnya Ibu Rika karena banyak sebenarnya yang saya screenshot karena lucu-lucu. Satu lucunya begini. Kalau bapak-bapak marah anaknya saja yang dia marahi. Kalau ibu-ibu, bukan hanya anaknya, suaminya dia marah. Penjual ikan ina-ina di luar dia marahi.
Penjual sayur dia marahi. Kurir yang bawa paket COD dia marahi. Kucing tetangga dia marahi. Langsung balas diberikan bertobat hai ibu-ibu. Aduh ya oke. Pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu ke negeri yang masih tanda tanya. Belum ditahu tuh. Bayangkan tinggalkan semua yang nyaman-nyaman. Iya. Kepada suatu tempat yang masih belum diketahui. Ayat 2. Wih, kita mau baca sampai ayat 9, ini panjang ini. Oke, terusnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. Aku akan memberkati engkau. Serta membuat namamu viral. Dan engkau akan menjadi berkat. Baca terus dulu, baca dulu ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan aku akan menempatkan diriku sebagai musuh bagi orang-orang yang memusuhi engkau. Itu. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau bukan. Jadi kata itu bicara tentang Tuhan memposisikan dirinya menjadi musuh bagi orang yang memusuhi Abraham. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat keselamatan. Itu terwujud di kehidupan dalam jalur nashab Abraham, Ishak, Yakub dan sampai kepada Kristus. Karena itu Tuhan Yesus juga tidak memungkiri bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel. Iya toh begitu toh dengan pertemuannya dengan perempuan di sumur Yakub. Tapi jangan sampai potong begitu saja ayatnya. Bahwa tidak dipungkiri itu nasab turun begitu. Silsilah, genealogi. Tetapi tidak ada satu suku bangsa yang superior, yang lebih utama di hadapan Kristus. Kita berdiri di posisi yang sama. Amin. Segala suku, kaum dan bahasa semua berdiri rata di hadapan Kristus nanti. Jadi orang Israel yang sana itu yang lagi konflik. Dia tidak lebih superior daripada orang Toraja. Yang baru kenal Injil belum 200 tahun. Orang Toraja bahkan tidak lebih mulia di hadapan Tuhan dibanding orang Wolio. Amin. Karena dengan kematian Kristus, tembok pemisah rubuh. Tidak ada orang barbar, tidak ada orang Skit, tidak ada orang bersunat maupun yang tidak bersunat. Tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani. Rata. Sama di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita bersuka cita. Merayakan kekristenan kita. Amin? Oke. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham menjadi saluran berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Begitu toh? Apa itu bahasa Inggrisnya? Blessed to be our blessing. Guys, keren. Begitu. Iya. Mubarak linakum barak. Ya, mungkin Pak Julius masih ingat berapa tahun yang lalu kita nyanyi di Natal Kemah Injil Pasar Wajo. Mubaraka ya Isa anta huwa al-masih. Mubaraka ya Isa anta huwa. Apalagi lanjutannya. Selesai langsung bilang, lagu Arab ya. Tidak, bukan lagu Arab. Bahasanya yang bahasa Arab. Aku akan memberkati engkau, yang memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Aku akan menempatkan diriku dalam posisi musuh bagi orang-orang yang memusuhi engkau. Dan olehmu sebuah kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu adalah saudara dan saya. Amin? Amin? Iya. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Jadi dalam kekristenan, saudara dan saya yang dijadikan rahmat itu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang begini, kamu adalah terang
dunia. Sebelumnya dia bilang, aku terang dunia. Begitu. Tapi ayat ini Bapak Ibu punya konsekuensi. Saya diskusi dengan Kinan, asik ini kita baca ini. Tuhan janji akan menjadi pembela kita. Tuhan akan menempatkan posisinya sebagai musuh bagi orang-orang yang memusuhi kita. Kita akan menjadi kita diberkati lalu kita sekarang mari balik keadaan ini. Jadi kalau orang tidak terberkati, tetangga tidak terberkati, kemudian bangsa ini tidak terberkati. Ini yang siapa yang salah? Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanggung jawab orang Kristen itu besar atas bangsa dan negaranya. Amin. Amin. Iya. Makanya saya sempat menangis. Saya melu selalu. Ada lagu itu yang anu itu. Yang kemungkinan itu dibuat oleh AI. Bukan AI Bibi, bukan AI. Artificial Intelligence. Ada yang lagu. Yang pertama ada sempat viral. Yang bicara tentang koreksi tentang diri itu. Aku beribadah tapi gini-gini. Tapi kemudian ada yang bicara tentang bangsa. Ada yang pernah dengar? Yang dengar lagu itu? Bahwa mengapa kami hanya berdoa, kami dilarang gini. Lagu itu bikin emosi di satu sisi, emosi marah maksudnya. Tapi di satu sisi emosi mengasihi bangsa ini. Bagaimana? Coba Bapak Ibu pikirkan begitu. Saudara sangat mengasihi seseorang, tapi orang itu mencubit saudara. Tapi tidak bisa tidak, saudara harus tetap mengasihi. Seperti itu. Itu yang saya ceritakan waktu bicara tentang baptisan, waktu konseling baptisan. Bahwa tidak bisa tidak. Bahwa kita harus mengasihi bangsa kita. Amin. Makanya kalau doa makan sertakan juga lah. Kalau paling tidak toh. Kalau tidak di doa Jumat, doa Syafaat, sertakan juga di doa makan. Tuhan berkati makanan minuman ini. Berkati juga bangsa kami. Amin. Iya tuh. Oke. Lanjut. Baru ayat 3 nih. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Reaksi dari perintah adalah ketaatan. Sekalipun ulang-ulang saya bilang, ketaatan di dalamnya mengandung konsekuensi. Kita sudah pernah belajar ketika Tuhan bilang kepada murid 2 orang, pergi kau di kampung di depan sana, engkau akan menemukan keledai yang tertambat. Lepaskan, bawa kepada saya. Kalau orang tanya, bilang guru mau pakai. Mereka jalan ke sana sambil berdiskusi. Kita dipukul orang ini. Tapi guru dia suruh. Masalahnya kita tidak kenal. Hanya dia suruh. Pokoknya kau masuk di kampung. Kalau kau masuk di Tanah Abang sana, kau lihat itu lepas. Mudah-mudahan orang tidak berteriak. Penghakiman masa ini repot bro. Sudah jalan saja. Ketaatan mengandung resiko. Di mana-mana ketaatan ada harga yang harus dibayar. Iya toh? Tetapi di satu sisi, di dalam ketaatan itu berkat besar, mujizat besar. Amin. Lihatlah di peristiwa Paskah. Perempuan-perempuan itu pergi dan berkata, kurus-kurus begini kita sudah fitness ini, kita siapa mau gulung batu itu kah? Tapi mereka tetap berjalan. Maju. Dan mereka menjumpai batu itu terguling. Seperti Abraham. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ini, Ur-Kasdim itu kira-kira di Irak toh. Kalau kita bikin peta ini Teluk Pers, Hormuz itu masuk Iran, naik-naik sedikit Irak. Lalu dia pergi ke Paran, naik-naik ke atas. Naik ke atas. Paran itu kurang lebih di bawah-bawahnya Turki situ ya. Kan di bawah Damaskus toh, Damsik apa itu. Naik ke Paran, baru turun ke bawah ke Kanaan. Tapi yang asiknya ini, Alkitab bilang begini. Lalu pergilah Abram seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Taat. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Keluarga yang diberkati dan keluarga yang menjadi berkat. Yang pertama, saudara dan saya dipanggil, keluarga kita dipanggil, gereja ini dipanggil, dan gereja sekota Bau-Bau dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Itu poin pertama.
Amin. Oke. Ayat 5. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya diarabisasi menjadi Lut. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai ke situ. Jadi Ur Kasdim begitu. Makanya ada cerita rabi-rabi Yahudi karena kata Ur itu atau Or itu cahaya, sinar, api atau foto dalam bahasa Yunani, maka ada cerita Abraham itu dibuang di api. Pernah dengar cerita begitu Bapak Ibu? Lalu ada cecak tiup-tiup. Itu cerita Rabia karena menerjemahkan kata keluar dari api, Ur. Ya, kata Ur itu Or atau foto dalam bahasa Yunani ya. Jadi dia dari Ur Kasdim naik ke Haran lalu turun ke bawah. Haran iya pokoknya sekitar naik ke atas Turki ke sana nanti kalau kita lihat peta ini Laut Tengah begitu toh. Ya geografi saya 9 Bapak Ibu. Oke, lalu sampai di situ ayat 6 baca terus. Ayat 6. Baca dulu kalian. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ini sudah sampai di Kanaan. Nah lanjut. Jadi tanah itu didiami oleh orang-orang Kanaan. Dan di tanah itu disebut tanah Kanaan ini ada satu suku bangsa yang namanya Filistin. Yang berasal dari pulau Kreta. Jauh-jauh sana Kreta dekat-dekat Yunani lah. Kalau Yunani itu kan seperti sepatu bot. Begitu ada Kreta, ada Siprus dekat-dekat situ. Nenek moyang mereka datang situ. Jadi sama-sama pendatang. Oke. Lanjut 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lihat, respon atas berkat penyembahan dinaikkan. Oh kalau kita biasa ini dijauhkan daripada kita. Respon atas berkat hilang. Iya tidak? Iya. Petrus itu ketika perahunya hampir tenggelam dengan banyaknya ikan berkat, Petrus sadar diri dan sadar kepada siapa dia berhadapan. Jauhlah daripadaku yang berdosa ini ya Tuhan. Bukan lihat ikannya tidak begitu. Mestinya berkat itu membuat kita semakin melihat jelas sang pemberi berkat. Amin. Nah itu. Kata maka itu. Didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mau apa lagi kah? Berkat mau apa lagi kalau Tuhan menyatakan diri dengan kita lebih dari berkat yang lain. Oke lanjut ayat 8. Sudah mau selesai nih. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan dan beribadah. Setiap pindah tempat Tuhan dimuliakan. Mestinya setiap naik jabatan Tuhan dimuliakan. Amin. Setiap promosi Tuhan dimuliakan. Setiap proyek cair Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, nanti cerita Pak Beni tentang proyek cair itu kan ada istri yang ngomel-ngomel terus. Kapan itu proyek cair Pak? Kapan Mi? Dari dulu bilang cair. Yo tunggu Mi cair, pisah kepalamu tuh. itu cerita yang lain. Di sebelah timur lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil dan beribadah. Ayat 9 lanjut. Ayat 9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh. Ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, tanah Negeb itu kalau masuk dari Israel melalui pintu perbatasan Mesir dengan perbatasan Israel kita lewati Negeb, padangnya gitu dari bawah tapi pintu dari arah selatan masuk ke atas, sebelah kiri Negeb. Kering sekali, sepanjang mata melihat horizon.
Tapi sebelah kanan hijau. Karena canggihnya teknologi, orang bisa buat padang apa itu? Yang kering ini menjadi perkebunan. Bahkan kurmanya saja seperti digaris dengan mistar, lurus sekali. Sampai saya bilang ya teknologi, orang kalau sudah maju begitu. Oke, ayat 10 terakhir. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan itu di negeri itu. Dan seterusnya Bapak Ibu baca. Oke, kita masuk di khotbah sekarang. Hah? Tolong buka slide-nya kembali. Ini. Keluarga yang diberkati. Panggilan Tuhan kepada Abraham menunjukkan bahwa berkat Allah tidak berhenti pada dirinya saja. Dan pada diri saudara. Allah memberkati saudara dan saya dalam rangka apa? Supaya menjadi saluran berkat. Amin. Karena di mana-mana yang namanya saluran selalu basah. Pipa tuh, selang tuh selalu basah. Ember ada waktunya kosong. Saluran berkat. Dan dari bacaan kita ini kita belajar 3 perkara tentang keluarga yang diberkati. Yang pertama, slide berikutnya. Keluarga yang diberkati dan keluarga yang memberkati. Mereka dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Taat kemudian akhirnya janji berkat itu dinyatakan. Taat berkat. Amin. Sesudah itu jangan makan sendiri. Poin ketiga, menjadi berkat bagi orang lain. Dan puncaknya adalah Bapak Ibu dan saya tidak boleh selamat sendiri. Karena itu kenapa kita pergi. Ini warisan ini mandat yang paling penting ini. Menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya dalam konteks yang materi-materi itu, tapi yang paling penting adalah menceritakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita share saja, Bang. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu dan tentunya selepas ini kami akan kembali pulang untuk melanjutkan perenungan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini menjadi seperti jemaat Berea yang dipuji. Karena ketika mereka mendengar ajaran dari para rasul-rasul, mereka menerima dengan segala ketulusan. Bersikap seolah-olah bahwa para rasul itulah Tuhan sendiri yang berbicara. Tetapi tidak sampai di situ, jemaat di Berea, mereka pulang dan meng-cross check. Apakah sungguh kitab suci berkata seperti itu? Dan biarlah jemaat di tempat ini bersikap seperti itu supaya juga boleh mendapat pujian. Karena kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang mengambil bagian yang menjadi tanggung jawab kami tentang iman kami. Dan tentunya bukan dengan kemampuan dan kekuatan kami. Karena kami tidak bisa. Karena itu kami butuh selalu pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan, kami sudah belajar bahwa kalau kami mau menjadi keluarga yang diberkati, bahwa kalau gereja ini mau menjadi gereja yang diberkati, dan sekaligus menjadi keluarga yang menjadi berkat, gereja yang menjadi berkat, tidak bisa tidak. Dasarnya adalah ketaatan. Seperti engkau memanggil Abraham untuk hidup di dalam ketaatan. Demikianlah harusnya kami pun. Supaya janji berkat itu dinyatakan. Janji berkat diwujudkan.
Dan untuk seterusnya kami boleh menjadi berkat. Tuhan ampuni salah dan dosa kami, kelemahan-kelemahan kami, pelanggaran kami, pemberontakan kami, kekerasan hati kami, kesombongan kami. Kami butuh Engkau melembutkan hati kami. Kami mau seperti Abraham yang merespon. Roh Kudus tolong kami semua. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita, korban syukur kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa, dan doa syukur akan dipimpin oleh Ibu Mary Kurniawan. Untuk itu saya persilakan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana supaya keluarga-keluarga orang percaya boleh menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Tidak ada jalan lain Tuhan, kalau kami menjadi keluarga yang diberkati, gereja yang diberkati, maka kami harus taat kepada firman-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, Tuhan Kau suruhkan kami harus hidup benar, kami harus takut akan Engkau dan taat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Meskipun sulit Tuhan, kami percaya ketika Roh Kudus-Mu ada menyertai kami, maka Engkau akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan ketika Tuhan kami taat, maka kami percaya berkat-berkat Tuhan Engkau akan nyatakan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Engkau akan curahkan dalam kehidupan setiap orang percaya, orang yang takut akan Engkau. Dan bukan sampai di situ, tetapi kami harus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami harus keluar untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami harus menjadi penyampai firman-Mu, amanat agung kepada orang lain, sehingga Tuhan keselamatan itu bukan hanya milik kami, tetapi juga Tuhan menjadi orang-orang yang belum percaya Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman-Mu, lewat Injil yang kami sampaikan, mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang sudah dibagikan pada saat pagi hari ini oleh Pak Gem. Memberkati Pak Gem dalam setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, Kau memberkati keluarga, memberkati anak-anaknya, memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Dan saat pagi hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, kami akan Tuhan mempersembahkan Tuhan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Kau tilik dari tempat yang maha tinggi, Engkau mengenal Tuhan setiap kami, dan kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu Engkau akan curahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Engkau akan curahkan dalam setiap lumbu-lumbu pekerjaan mereka. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, dan semuanya Tuhan kami akan laksanakan ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan.
berikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk setiap kita yang sudah boleh hadir beribadah pagi hari ini. Dan sebelum kita menyaksikan pengumuman, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah dengan kami di tempat ini? Jika ada, dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Tidak ada, jemaat Tuhan yang setia, dan saya percaya kita akan kembali bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Puji Tuhan, berikut kita akan menyaksikan info Battle News yang akan ditampilkan oleh multimedia. Persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah berada di minggu terakhir di bulan Juni di tahun ini. Masih dengan tema di bulan ini yaitu Revival dalam Keluarga. Minggu ini kita membahas tentang keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Artinya, keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi utama, serta saling mengasihi dan saling mengampuni. Prinsip utama dalam mengenai hal ini yaitu panggilan untuk taat kepada Tuhan. Janji berkat dinyatakan dan menjadi misi jadi berkat dijalankan. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat ditandai oleh ketaatan mutlak untuk melangkah bersama Tuhan, memiliki tujuan hidup menjadi saluran rahmat bagi sesama, serta percaya pada janji Allah meskipun dalam tidak kepastian. Bersama saya Shirley akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel sepanjang pekan ini. Inilah Bethel News. Bagi jemaat yang belum mengikuti komunitas Mesbah Keluarga, mari bergabung dalam ibadah Mesbah Keluarga pada hari Selasa 30 Juni 2026 pada pukul 7 malam yang terbagi dalam 3 wilayah. Untuk ibadah Mesbah Keluarga 1 dengan tuan rumah keluarga Bapak Benis Mowisu bertempat di Buri Atas, Jalan Pahlawan. Ibadah akan dilayani oleh WL, Ibu Marian Mandal, musik Bapak Johannes Agus, dan firman Tuhan, Saudari Widyaningsi. Ibadah Mesbah Keluarga 2, tuan rumah keluarga Bapak Yance Dompe, yang bertempat di Rumah Doa. Ibadah akan dilayani oleh WL, Saudari Tessa Mantong, musik Ibu Aviana Ruruk, dan firman Tuhan Bapak Yunus Unawekla. Dan Mesbah Keluarga 3 dengan tuan rumah Bapak Markus Pulung yang bertempat di Tanah Abang, depan Gembol. Ibadah akan dilayani oleh WL, Saudari Jenny Peter, musik Bapak Daniel Luruk, dan firman Tuhan oleh Bapak Budi Lesmana. Latihan ibadah raya dan doa malam diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam bertempat di Rumah Doa. Mari nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Jumat 3 Juli 2026 pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan doa malam sebagai berikut: WL Ibu Desi Berhitu, singer Saudari Widyaningsi, dan Saudari Tessa Mantong. Musik Bapak Benis Mowisu, Bapak Eka Jaya, Saudari Sekina Theophani, Saudara Jackfed Hariman. Multimedia Saudara Yuka Unawekla. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Daniel Ruruk. Bagi kamu anak-anak muda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan youth pada tanggal 4 Juli 2026 adalah sebagai berikut: WL, Saudari Tessa, musik Saudari Kinan, dan pelayan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Benis Mowisu. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga Anda dapat ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook dan YouTube GBI Rumah Doa. Wow. Pelayan profetik ibadah raya pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026 adalah sebagai berikut: WL Ibu Marian Camandau, singer Bapak Robi Hariman dan Saudari Jenny Peter. Musik Bapak Benny Ham, Bapak Benis Mowisu, Bapak Vincent Wijaya, Saudari Sekina.
LCD, Ibu Yulianti. Pelayan perjamuan Bapak Yance Dombe dan Saudari Julius Berhitu. Penerima tamu Ibu Margareta Berhitu, Ibu Yongje Lomelia, Ibu Herlina, doa Ibu Sincetan. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi di rumah doa. Pelayan Battle Kids pada tanggal 5 Juli 2026 sebagai berikut. WL Kakak Tessa, pendamping WL Kakak Nina, musik Kakak Jaya, firman kelas kecil Kakak Ovin, firman kelas besar Kakak Widya, pendamping Kakak Marcel dan Kakak Nina. Dress code guru dan pendamping memakai kuning, he is risen. Kameramen Kakak Yuka. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 28 Juni, Saudari Pasya Mantong. Pada tanggal 30 Juni, Ibu Lauren Parker. Pada tanggal 1 Juli, Bapak Yohanes Viu dan adik Putri Sion. Tanggal 5 Juli, Saudari Kirin Ham. Umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomelia atau Daniel Luro. Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Demikian Battle News untuk minggu ini. Saya Shirley mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Happy weekend and God bless you. Iya, demikian info Battle News. Kita dengarkan pengumuman tambahan. Ada? Ya, tidak ada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Raja
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh beribadah, tibalah kami saatnya di penghujung ibadah ini. Sebelum kami menerima berkat daripadamu, berkat khusus bagi orang-orang yang beribadah, dan berkat khusus bagi orang-orang yang diutus untuk kembali dalam hidupnya memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan melalui perbuatan dan ucapannya. Kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang sepanjang pekan ini berulang tahun, anak-anak kekasih kami. Pada hari ini anak kekasih kami saudari Pasya Mantong. Tuhan berkati ya. Khususnya sekalipun mungkin jauh dari orang tua, kami mohonkan berkat daripada Tuhan atas perlindungan baginya, khususnya dalam penyelesaian studinya. Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada baginya. Kami juga berdoa pada tanggal 30 nanti Ibu kekasih Ibu Lauren Parker juga Tuhan memberkati. Dan pada tanggal 1 nanti Bapak Yohanes Viu dan anak kekasih Putri Sion, Tuhan juga memberkati. Demikian juga bagi anak kekasih Kiren Ham, Tuhan juga memberkati khususnya kelanjutan studinya. Biarlah senantiasa melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak kekasih kami, orang juga boleh melihat sungguh bahwa mereka hidup karena rahmat yang daripada Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Nursein. Tuhan, rahmat daripadamu atasnya. Hambamu ini Tuhan berkati. Nyatakanlah kuasamu yang tiada terbatas itu, supaya kami boleh mendengar kegirangan yang di dalamnya Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam keadaan pembaringannya saat ini, Tuhan yang menjamah tubuhnya, hati, pikir dan perasaannya. Dan supaya juga Tuhan memberkati tindakan-tindakan medis apapun yang diberikan kepadanya, menjadi kepanjangan tangan kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi seluruh keluarga tentunya. Biarlah senantiasa mereka menaikkan doa-doa permohonan dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau juru selamat kami dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan Bapak Yoel dan Angela Muisu. Tuhan memberkati mereka sekalipun jauh daripada kami. Kami bersyukur boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga ini. Berkati mereka untuk keturunan yang mereka rindukan tentunya. Tuhan jaga lindungi, Tuhan senantiasa sertai. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang tidak sempat datang beribadah. Tuhan memberkati juga, supaya senantiasa menjelang kedatangan Tuhan ini, kami semakin mencintai persekutuan, baik persekutuan pribadi kami dengan Tuhan maupun persekutuan kami dengan sesama. Karena Tuhan bersabda bahwa segala sesuatu sudah dekat berakhirnya, maka kami harus bisa menguasai diri kami dan menjaga kewarasan supaya kami bisa tetap berdoa. Bukan dengan kekuatan kami tentunya, tapi Tuhan yang akan memampukan kami. Sekarang layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan, menjadi saluran berkat dari Tuhan, supaya kami semua menerima berkat. Berkat bagi orang-orang yang beribadah dan berkat bagi orang-orang yang diutus.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam hidupmu, arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan. Walaupun kita juga sepanjang hari bergumul antara mengikuti maunya kita dengan kehendak Tuhan. Tetapi mari terus dekat dengan Tuhan, supaya setiap janjinya dinyatakan kepada kita, dan kita pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, dengan iman terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih karunia dan damai sejahteranya melampaui segala akal pikir manusia. Kasih karunia damai sejahtera itu dicurahkan atasmu, atas kita semua. Sehingga dengan kasih karunia itu disanggupkannya engkau dan saya untuk hidup di dalam ketaatan, menikmati segala janji Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekalian orang lain. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati.